Selamat pagi. Jas, ini komen dari Pak Sidna Ailma. Komennya keren banget nih komennya nih. Bang, mohon tanya. Berarti untuk penderita batu empedu boleh makan lemak hewani ya? Nah, ini pertanyaannya bagus nih Pak. Ya, apakah penderita batu empedu boleh makan lemak hewani? Ya harus. Justru kalau kamu tidak makan lemak hewani itu memiliki resiko cairan empedumu menjadi batu, menjadi kristal gitu. Nah, kalau cairan empedumu menjadi kristal, ya itu namanya kena batu empedu gitu. Justru yang terbaik adalah cairan empedu itu kan sangat berguna banget ya. Berguna untuk ke liver, berguna juga untuk ke gula darah. Jadi cairan empedu itu berguna ke insulin, berguna ke liver, dan juga berguna ke metabolis tubuh. Nah, cairan empedu itu bekerja dengan baik. Dia butuh yang namanya serat, atau kalau diterjemahkan di dalam tubuhnya adalah gula. Ya, dia butuh sakrosa, dia butuh fruktosa. Sakrosa bisa dipecah menjadi fruktosa dan glukosa. Itu kemampuannya tubuhmu itu sangat luar biasa. Cuman permasalahannya ketika kamu mengasupkan banyak sakrosa, ketika kamu mengasupkan banyak fruktosa, ketika kamu mengasupkan banyak glukosa, itu semua tidak bisa dipecah menjadi protein, tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak. Nah, itu permasalahannya. Makanya kenapa empedu cairannya membatu? Ya karena kamu tidak mengasupkan lemak ke dalam tubuhmu. Karena kamu tidak mengasupkan lemak ke dalam tubuhmu, makanya karena cairan empedu itu diolah, butuh yang namanya sakrosa, butuh yang namanya gula, dan butuh yang namanya lemak, ya. Makanya asam amino ya, asam lemak. Makanya ya harus makan lemak. Itu sebabnya saya selalu katakan ke kamu ya, kalau kamu ngikutin dari VT-VT saya, kan itu jelas banget itu. Kenapa saya tidak pernah teriak-teriak untuk ngomongin masalah sayur? Kenapa saya tidak pernah teriak-teriak untuk ngomongin masalah buah? Makan tidak? Makan. Makan, saya sama sayur makan, saya sama buah makan. Tapi bukan fokusnya di situ. Fokusnya apa? Fokusnya adalah protein. Fokusnya adalah telur, ikan, daging, dan seafood. Fokusnya itu. Kenapa ya? Karena telur, ikan, daging, dan seafood, kalau kamu makan itu, maka di tubuhmu, di dalam tubuhmu, itu bisa dipecah menjadi gula. Tapi kalau kamu melek moto melek cangkem yang kamu asupkan gula, melek moto melek cangkem yang kamu asupkan gula, nah gula di dalam tubuhmu itu jadi TAI. Karbo itu dalam tubuhmu menjadi TAI dan tidak bisa dipecah menjadi protein, tidak bisa dipecah menjadi asam amino, tidak bisa dipecah menjadi asam lemak. Nah, itulah sebabnya banyak yang rungkat di dalam tubuhmu yang disebut sebagai metabolic syndrome, di mana sel gagal meregenerasi, terbentuk masalah-masalah metabolik, sehingga ujung-ujungnya pasti akan membentuk sebuah komplikasi di dalam tubuhmu. Kenapa ya? Karena kamu pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, yang kamu makan gula lagi, gula lagi, gula lagi. Ya, kamu tidak pernah membiarkan tubuhmu beristirahat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Seperti yang kemarin saya buatin konten tuh. Kamu kalau peka dengan konten saya, kamu pasti akan paham. Jam 7 pagi kamu makan, yang kamu makan pasti ganjel perut. Jam 12 siang kamu makan, yang kamu makan pasti gula. Nasi lagi, cemilan lagi, minumannya pasti manis-manisan lagi. Sore jam 7 atau jam 6 kamu makan lagi, yang kamu makan pasti gula lagi. Kamu bayangin, Jess. Dan di tengah-tengah makanan yang kamu makan, contoh jam 7 kamu makan, jam 9 pasti kamu nyemil. Jam 12 makan, jam 3 pasti kamu nyemil. Itu lambungmu belum kosong, kamu kasih makanan terus. Dan kalau seperti itu caramu hidup,
maka kamu tidak pernah mengistirahatkan pankreas. Kalau pankreasmu tidak pernah istirahat, makanya tinggal tunggu waktu aja, 3 tahun, 5 tahun, ya paling tidak 10 tahun kamu akan kena yang namanya itu, resistensi insulin. Nah, resistensi insulin udah bisa dipastikan kelanjutannya pasti cuci darah. Udah bisa dipastikan kelanjutannya pasti diabetes. Itu sudah pasti. Nah, kalau kamu udah kena seperti itu, pasti kambing hitamnya adalah kolesterol. Dan kalau sudah dikolesterolin kamu, kambing hitamnya dimunculin, maka siap-siap aja kamu kena yang namanya jajaan tuang jantung. Nah, nanti ujungnya pasti kamu akan komplikasi. Nah, kalau saya ngomong kayak begini, kamu boleh cek omongan saya. Kamu ketemu sama 10 orang di rumah sakit dengan kasus yang sama, percaya pasti obatnya adalah kumpulannya statin, kumpulannya formin, kumpulannya entin, sama kumpulannya Tintin. itu pengencer-pengencer dan itu pengencer-pengencer sama itu darah. Pasti tidak mungkin tidak. Makanya karena saya pernah ngalami itu, makanya saya paham betul. Nah, kalau enggak, itu nanti akan membentuk permasalahan yang lain, ya, yang seringkali terjadi, namanya kayak kanker, tumor gitu. Itu nanti masalahnya ke situ. Itu kalau di dalam dunia mereka kan disebutnya virus itu, ya. Di dalam dunia mereka itu disebutnya kelainan. Kayak miom itu kan kelainan hormon. Permasalahannya hormon. Kista itu kelainan dari masalah-masalah yang berhubungan dengan ini cairan di dalam tubuh. Tapi kalau kamu mau tarik mundur semuanya, maka ujung awalnya ya dari Z ke A, maka A-nya itu pasti adalah metabolic syndrome. A-nya itu pasti adalah sel yang gagal meregenerasi. Karena kanker itu kan penyakit sel, tumor itu kan penyakit sel. Menurut sebagian besar pemahaman kan itu adalah sel yang abnormal, sel yang balelo. Setiap orang punya sel kanker, cuman ganas apa tidak tergantung masing-masing orang. Ya, permasalahannya selmu dikasih makan dengan benar apa tidak, kan gitu. Logikanya saja, kita main di logika saja. Nggak usah main diagnosa, main logika saja. Kalau selmu tidak dikasih makan, kamu akan punya sel-sel yang balelo itu. Karena apa? Sel ini kan hidupnya meregenerasi. Nah, sel itu makanannya kolesterol. Nah, kalau selnya tidak dikasih makan kolesterol karena kolesterolnya dimusuhin, maka selmu pasti makan gula kan? Nah, kalau selmu makan gula, ya kamu tahu sendiri, ujungnya pasti begitu. Gitu. Dan itu tidak ada obatnya loh. Kamu boleh cek omongan saya, tidak ada obatnya. Yang namanya KKN, KKR itu tidak ada obatnya. TU2MOMOR itu tidak ada obatnya itu. Tumor. Ini saya kalau ngomong gini ada yang tidak suka. Pak, kalau ngomong jangan dieja ya. Kamu buat konten biar kamu di-ban. Jadi kamu tahu kenapa saya mengeja. Gitu loh, Pak. Jadi saya kan punya pengalaman buat konten dari tahun 2019. Jadi saya tahu mana yang lolos dari band itu, sehingga saya bisa membuat konten terus-terusan. Gitu, Pak. Coba, Pak, dicek, Pak. Gitu. Jadi kalau kita melihat kondisinya ya semuanya kembali kepada diri sendiri. Gitu. Ya, makanya kan saya ngelantur kemana-mana nih. Kalau saya dikasih ngomong buat konten, pasti konten saya rata-rata 9 menit. Kecuali kalau saya nggak boleh ngomong 9 menit. Biasanya udah dipatok 3 menit gitu. Itu biasanya dipatok sama urusan tok-tok ini. Ya, Pak, gitu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Biar ini boleh memberikan masukan ya buat Bapak ya. Ya. Itu masalah batu empedu bisa geser sampai kemana-mana kan gua kalau ngomong. Gitu. Makanya ujung-ujungnya ya mau nggak mau batunya dikeluarin dulu. Karena makanan asli tubuhmu itu kan asam lemak, asam amino, telur, ikan, daging, dan seafood itu yang betul itu. Tapi kamu sudah ditakut-takutin untuk makan gituan, sehingga ketakutanmu itu menciptakan masalah dalam tubuhmu. Gitu, ya, gitu, Pak. Jos.